Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Hoirudin, mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 22 dengan NIM A1J222052. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada video kali ini saya akan memaparkan penjelasan mengenai 5 model analisis wacana kritis atau yang sering disebut critical discourse analysis. Video ini disusun sebagai bentuk tugas pengganti kehadiran saya pada mata kuliah analisis wacana. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan memberi manfaat, tidak hanya sebagai pemenuhan tugas, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran yang lebih luas dalam memahami bagaimana bahasa berperan dalam bentuk sosial masyarakat. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan model-model, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis merupakan pendekatan multidisiplin dalam linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan politik, serta bagaimana bahasa turut membentuk relasi kekuasaan dalam bermasyarakat. Berbeda dengan analisis wacana biasa yang lebih fokus pada struktur linguistik, analisis wacana kritis memiliki perhatian khusus pada ideologi, dominasi, dan ketidaksetaraan. Analisis wacana kritis memandang bahwa bahasa tidak netral. Bahasa bukannya sarana komunikasi, melainkan alat yang digunakan untuk memengaruhi dan bahkan mendominasi. Oleh karena itu, dalam menganalisis wacana, kita tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana dan dalam kondisi sosial seperti apa wacana itu diproduksi dan dikonsumsi. Baiklah, mari kita mulai membahas 5 tokoh dan model utama dalam analisis wacana kritis. Yang pertama ada Norman Fairclough. Model pertama ini berasal dari Norman Fairclough, seorang linguistik dari Inggris yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan analisis wacana kritis. Ia dikenal sebagai pelopor pendekatan 3 dimensi dalam menganalisis wacana. Menurutnya, analisis wacana harus dilakukan dalam 3 tingkat, yaitu ada yang pertama analisis teks. Nah, di tingkat ini kita mengkaji bagaimana suatu teks disusun dengan melihat pilihan kosakata, struktur kalimat, gaya bahasa, metafora, dan unsur linguistik lainnya. Misalnya, bagaimana kata pekerja diganti dengan buruh atau dibandingkan penggusuran. Pemilihan kata memiliki dampak ideologi. Yang kedua ada praktik wacana. Baiklah, di sini kita menelaah bagaimana teks diproduksi, disebarluaskan, dan dikonsumsi. Apakah teks itu berasal dari media arus utama? Siapa target audiensnya? Apakah audiens pasif atau kritis? Kita juga melihat proses editing dan framing yang terjadi sebelum teks sampai ke pembaca. Nah, yang ketiga, praktik sosial. Ini adalah tingkat paling dalam dari analisis. Kita menggali dan mengecek sosial budaya yang lebih luas, misalnya relasi kelas, struktur ekonomi, dan ideologi dominan yang melatar belakangi teks tersebut. Apakah
teks memperkuat dalam patriarki? Apakah teks menggantungkan kelompok tertentu? Viklos menekankan bahwa kita harus menghubungkan antara bentuk bahasa dan kondisi sosial secara kritis. Nah, kita tidak cukup hanya menggunakan tapi juga sistem di balik kata itu. Baiklah, yang kedua ada Teun A. van Dijk. Yang kedua ini datang dari seorang sarjana Belanda yang juga sangat berpengaruh di bidang ini. Van Dijk melihat wacana sebagai hasil interaksi antara struktur teks, proses kognitif, dan struktur sosial. Pendekatannya sangat kompleks karena membutuhkan kajian linguistik, psikologi sosial, dan juga sosiologi. Nah, tiga unsur utama dalam model Van Dijk ini yaitu yang pertama struktur teks. Van Dijk menganalisis bagaimana informasi disusun dalam teks, misalnya headline berita, susunan paragraf, pemilihan kata, bahkan apa yang tidak diucapkan juga penting dalam berita tentang konflik. Pihak mana yang disebut lebih duluan, yang diberi suara, dan siapa juga yang diam. Yang kedua, kognisi sosial. Ini adalah cara berpikir yang dibentuk secara koleksialam masyarakat. Contohnya, stereotip tentang kelompok tertentu yang tertanam dalam benak masyarakat, seperti anggapan bahwa imigran berbahaya. Teks media berikut memperkuat atau menantangnya. Nah, yang ketiga, konteks sosial. Ini adalah struktur sosial yang lebih besar, seperti penggunaan kekuasaan, ras, gender, kelas sosial, dan sebagainya. Nah, Van Dijk juga menyusun konsep strategi retorik sebagai eufemisme, pengalihan, dan polaritas kami versus mereka. Strategi ini banyak digunakan dalam wacana politik, khususnya untuk memanipulasi opini publik. Setelah itu ada yang ketiga dari Ruth Wodak dan diskursus sejarah. Yang ketiga ini berasal dari Ruth Wodak yang mengungkapkan pendekatan diskursus sejarah kritis atau discourse historic approach. Model ini menekankan pentingnya konteks historis menganalisis wacana. Wodak percaya bahwa suatu wacana tidak bisa dipisahkan dari sejarahnya. Oleh karena itu, analisis wacana tidak cukup dilakukan hanya dengan membaca teks, tapi harus melihat bagaimana teks itu berubah dari waktu ke waktu. Langkah-langkah pendekatannya, yang pertama mengidentifikasi tema-tema utama dalam teks. Lalu yang kedua mengkaji bagaimana isu tertentu konstruksi dalam berbagai genre. Yang ketiga melacak intertekstualitas dan introekskursivitas, bagaimana teks berhubungan dengan teks lain. Yang keempat, menganalisis strategi argumen dan retoris dalam teks. Contohnya adalah analisis wacana anti-imigrasi. Dengan metode ini, Wodak melihat bagaimana retorika anti-imigran dibentuk dekade-dekade sebelumnya, dan bagaimana media serta politis menggunakan kolektif tentang krisis untuk mempengaruhi opini publik. Yang ini sangat cocok untuk menganalisis isu-isu kritis yang berkembang dalam jangka panjang. Yang keempat, Michel Foucault dan wacana sebagai kekuasaan. Yang keempat ini bersumber dari pemikiran Michel.
Foucault, seorang filsuf asal Prancis yang meskipun Foucault bukan seorang linguis, pemikirannya tentang kekuasaan dan pengetahuan sangat memengaruhi studi wacana. Foucault melihat wacana sebagai sistem yang membentuk realitas. Artinya, melalui bahasa kita tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga menciptakan cara pandangan tertentu tentang dunia. Ada beberapa konsep penting dari Foucault. Yang pertama, kekuasaan dan pengetahuan. Siapa yang boleh berbicara dan didengarkan, siapa yang tidak. Lalu yang kedua, rezim kebenaran. Siapa yang berwenang menentukan apa yang dianggap benar. Yang ketiga, arkeologi dan genealogi wacana, menelusuri asal-usul bagaimana satu konsep muncul dalam berubah dalam sejarah. Contohnya, dalam institusi medis hanya dokter yang boleh bicara tentang sakit dan sehat. Ini bukan hanya karena pengetahuan ilmiah saja, tapi juga karena wacana kedokteran telah menetapkan otoritas melalui sejarah dan struktur sosial. Foucault mengajak kita untuk mempertanyakan dari mana kebenaran itu berasal dan siapa yang diuntungkan. Yang kelima, Sarah Mills dan analisis wacana feminisme. Model kelima adalah dari Sarah Mills yang menekankan analisis wacana dari persepsi feminis. Mills memperhatikan bagaimana perempuan dan laki-laki direpresentasikan secara acak seimbang dalam teks, baik dalam media sastra maupun pidato politik. Ia menunjukkan bahwa bahasa bisa memperkuat stereotip gender, misalnya dengan menyebut perempuan sebagai lemah lembut dan laki-laki sebagai rasional yang kuat. Sarah Mills juga mengkritisi posisi pembaca dalam proses makna. Ia percaya bahwa pembaca tidak pasif, laki-laki dan perempuan bisa memiliki pemaknaan yang berbagi terhadap teks yang sama, tergantung pengalaman dan konteks sosialnya. Contoh sederhananya, dalam iklan produk rumah tangga, peran ibu rumah tangga sebagai dikaitkan dengan kebahagiaan keluarga, sementara laki-laki digambarkan sebagai pencari nafkah. Wacana ini secara tidak langsung melanggengkan peran tradisional gender. Baiklah, kesimpulannya dari kelima model tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis wacana kritis adalah penting untuk memahami relasi kekuasaan, ideologi, dan ketimpangan dalam masyarakat. Feuerbach memberikan kerangka 3 dimensi, Van Dijk menawarkan integrasi teks, kognisi, dan konteks sosial, Wodak memperkenalkan pentingnya sejarah, Foucault mengguncang batasan kebenaran, dan Sarah Mills membuka perspektif feminisme. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, ia adalah medan pertempuran ideologi. Demikian penjelasan saya mengenai 5 model analisis wacana kritis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Semoga video ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pemahaman kita terhadap bahasa dan kekuasaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.